Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, 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 luar biasa, tetap semangat. Jadi saya bakal meresensikan buku kedua saya yang saya pinjam di perpustakaan sekolah kita tentunya, sekolah kita tercinta yaitu Ismail Samarinda. Nah, jadi di sini saya membawa buku yaitu tentang fokus. Teman-teman, kalian tahu nggak dari kata fokusnya apa? Nggak tahu kan? Nggak, oke. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut apa sih fokus yang kita bahas ini, saya bakal memberitahu siapa sih penulis dari buku ini. Nah, jadi penulis dari buku ini yaitu adalah Asti Usman. Dia dibantu penyunting oleh Herman Adamson, pemeriksa aksaranya adalah Arif Ishar tadi, penata aksara yaitu Yu, perancang sampul yaitu Bagus Tomo. Nah, teman-teman, di sini di bagian cover kita bisa lihat langsung nih, jika Anda mengejar dua layang-layang yang putus, Anda tidak akan mendapatkan keduanya. Dan buku ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian baca karena buku ini mengklaim bahwa kita bisa meningkatkan produktivitas kita bisa mendapatkan kesuksesan mindset yang baik, terus kita bisa mendapatkan good habits atau kebiasaan yang lebih baik, gitu teman-teman. Nah, jadi di dalam buku ini tuh ada 8 bab utama yang bakal membawa kita menjadi orang yang memahami fokus dan bagaimana kita meningkatkan diri kita. Dan di sini saya akan bawa kalian untuk mencari tahu apa sih arti dari fokus. Di bab pertama yaitu adalah tentang fokus. Jadi apa itu fokus? Teman-teman, kita bayangkan sebuah lilin. Jika kita memperhatikan sebuah lilin yaitu api, kita bakal melihat nih ada api depan kita. Tapi kalau kita sedikit bergeser dan tidak menghiraukan si api, kita bakal melihat bahwa api itu akan terasa kabur dan kita bakal melihat sesuatu di belakangnya. Itu artinya kalian tidak fokus. Atau teman-teman, kita bisa bayangkan sebuah papan berukuran 60 cm. Teman-teman di sini kalau ngelewatin papan pasti bisa aja kan ukuran 60 cm. Bisa kan? Bisa. Nah, teman-teman, gimana jadinya kalau papan itu kita taruh di atas ketinggian 60 meter? Apa kalian langsung berani buat melewati sebuah papan tersebut? Tidak. Nah, kenapa? Karena kalian teralihkan fokus. Kalian tidak fokus pada papan, tapi kalian mengalihkan fokus kalian kepada ketinggian dari papan tersebut. Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa fokus adalah sesuatu yang kita lihat dan kita pusatkan, gitu. Nah, jadi di sini kita bakal membedakan apa arti fokus dan juga konsentrasi dan juga perhatian. Fokus itu adalah bentuk yang lebih rinci, lebih dalam dan lebih terpusat. Konsentrasi itu adalah memusat pada satu hal, tapi kita perlu tenaga dan dan untuk perhatian yaitu adalah merupakan proses awal menuju konsentrasi. Jadi perhatian adalah tingkat awal, konsentrasi tingkat kedua, dan fokus adalah tingkat paling tinggi. Teman-teman, manfaat dari fokusnya apa aja sih? Jadi kita bisa mengendalikan apa yang bakal kita lakukan. Aku nih bisa membayangkan apa yang bakal saya lakukan ke depannya. Misal nih, pada hari ini saya bakal melakukan resensi pada jam akhir setelah tryout selesai. Dan hasil dari itu saya beneran bisa menyelesaikan resensi saya, termasuk saat ini. Nah, teman-teman, selain dari kita bisa mengendalikan, kita bisa paham diri sendiri. Apakah kita sanggup bisa mengerjakan segala bentuk pekerjaan yang akan kita lakukan pada hari itu? Dan juga selain dari bisa memahami diri sendiri, kita bisa baik dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita nih ngerjain soal, tapi kita malah ngelamun, nggak memperhatiin soal, apakah kita bisa ngerjain soal? Jadi dengan fokus kita dapat memecahkan soal sederhana apapun. Kalau kita tidak fokus, ya bakal tidak terjawab. Gitu teman-teman. Jadi selanjutnya adalah kita dapat percaya diri untuk memecahkan masalah. Seperti tadi menyelesaikan soal ya guys, salah satunya. Dan kita langsung lanjut nih ke bab 2 yaitu
fokus meningkatkan harga diri. Teman-teman, kita semua tuh punya harga diri. Tapi bagaimana kita memandang orang lain? Tapi maksud saya itu kayak kita punya harga diri, tapi kita pasti membayangkan ke orang yang lebih sukses, atau kita bisa capai cita-cita kita, atau kita bisa melakukan hal sesuatu. Itu yang saya sebut sebagai meningkatkan harga diri. Teman-teman, saya bakal membandingkan sebuah perahu nih. Harga diri itu kayak perahu, tapi isinya 7 orang, 1 di belakang, 2 di kiri, dan 4 di sisi kanan. Pemerhati bakal melihat nih, ini sebagai orang dengan percaya diri tinggi, dan ini adalah orang rendah diri. Jika perahu ini berjalan, tentunya perahu ini akan oleng karena daya dari 4 orang ini bakal lebih kuat. Jadi harga diri itu harus balance, teman-teman, gitu. Dan kenapa sih orang bisa rendah diri? Itu dikarenakan salah asuhan dari orang tua. Kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa membantah, kita tidak bisa menolak bahwa pola asuh orang tua itu tidak bisa kita kendalikan sama sekali, teman-teman. Jadi kita berusaha lah untuk mencari lingkungan baru, lingkungan yang lebih baik biar kita bisa menjadi orang yang tidak rendah diri. Nah, lingkungan di sini juga sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi kalian jangan sampai terperosok di sebuah lingkungan yang membuat kalian menjadi orang yang rendah diri terus. Jadi teman-teman, misalkan cari lingkungan yang baik biar kalian bisa berkembang seperti orang ini yang memiliki pola asuh yang salah dari orang tua, jadi dia membuat dia jadi rendah diri. Selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan harga diri kita. Di sini saya punya 4 hal yang bisa membuat kalian percaya diri. Pertama, kalian harus punya namanya cita-cita. Kalau kalian tidak punya cita-cita, ya kalian mau jadi apa gitu kan? Ingat ya, 4 ini ya, cita-cita. Kedua yaitu kita harus punya rencana. Kita harus punya namanya, kita harus berani untuk menghadapi tantangan itu dan rencana itu, dan berani melaksanakan. Dan yang terakhir adalah jika semua hal ini sudah kita lakukan, cari hal baru. Ya teman-teman, itu adalah bentuk gimana cara kita bisa membuat harga diri kita menjadi naik. Selanjutnya adalah tentukan tujuanmu agar fokus. Gimana sih kita mengarahkan kita untuk fokus? Jadi teman-teman, kita perlu namanya ambisi, yaitu adalah hasrat untuk berbuat, ditambah sesuatu, yaitu adalah ide. Ide adalah hasrat untuk menjadikan sesuatu. Hasrat untuk menjadikan sesuatu. Dari penambahan kedua hal ini, kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Jadi, teman-teman, kita ini bukan peramal, tapi kita adalah orang yang membawa diri kita untuk menjadi apa di masa depan nanti. Jadi kita harus punya namanya tujuan hidup. Selanjutnya adalah mengubah kebiasaan negatif dengan kebiasaan positif. Teman-teman, memang tidak mudah jadi orang yang tiba-tiba langsung jadi orang sukses, tiba-tiba jadi orang yang sangat baik. Itu nggak mudah, apalagi kita orang yang sangat bisa dibilang masih kurang sempurna lah di hadapan Allah tentunya ya. Di sini dalam buku ini ada salah satu quotes, yaitu adalah perbaiki mulai dari dalam keluar. Jadi maksudnya adalah kita harus pelan-pelan gitu untuk mengubah diri kita. Tidak perlu cepat, tapi berproses. Di sini saya punya 7 cara untuk membuat kita bisa membiasakan diri dari hal negatif menjadi positif. Pertama, yaitu adalah kalian harus punya komitmen. Kalau kalian nggak punya komitmen untuk membuat diri kalian menjadi lebih baik, kalian tentunya tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, strategi. Kalian harus mikirin gimana caranya biar kalian tuh bisa jadi orang yang lebih baik. Kalau kalian nggak punya strategi untuk jadi orang yang baik, tapi kalian punya namanya komitmen, ya kalian nggak bisa jadi apa-apa kalau nggak ada strategi yang bakal kalian lakukan. Nah, yang ketiga adalah kita cari cara jalan yang mudah.
strategi. Kalau kita mikirnya susah nih nanti gini-gini, ya nggak bakal jadi orang yang sukses, nggak bakal jadi orang yang lebih baik. Maka dari itu kita harus bikinkan strategi yang mudah biar jadi orang yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah jangan terlalu percaya diri. Kadang orang yang terlalu percaya diri untuk melakukan sesuatu itu tuh bakal ngebuat kita jadi kayak santai-santai aja gitu loh. Kayak saya kemarin saya lagi rajin lari di sore hari tiap minggu nih, tapi lama-lama kayak capeknya aku kan udah lari jadinya ngebuat diri kita tuh jadi malas gitu. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan melakukan hal yang sebenarnya kita udah lakukan, tapi jangan terlalu percaya diri intinya ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita itulah teman-teman. Yaitu adalah semakin kita dekat dengan proses kita harus semakin yakin dan harus semakin kuat dengan komitmen yang kita buat dari awal menjadi orang baik gitu teman-teman. Selanjutnya teman-teman, setelah kita melakukan ke-6 proses tadi, pastinya kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu kita berhasil menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih positif. Jadi sebenarnya masih ada 4 bab lagi, cuma karena waktunya kita seperti mau pulang, saya mau bahas sedikit lagi tentang Nah, jadi pertama kita harus kenali potensi diri kita. Jangan sampai kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Jadi usahakan potensi yang kita punya dikembangkan. Baik teman-teman. Selanjutnya adalah didiklah diri sendiri. Belajar, jangan pernah malas buat belajar. Kalau mau jadi orang sukses tapi tidak belajar, ya sudah jadi orang yang tidak tahu setelah kalian mau jadi apa. Dan yang terakhir adalah jika gagal tetaplah positif, karena setiap kegagalan pasti ada hikmahnya. Sekian dari saya tentang buku Fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak serta teman-teman sekalian.